Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai cluster sampling. Cluster sampling atau dikenal juga nanti dengan istilah penarikan sampel bergerombol atau berkelompok merupakan metode penarikan contoh secara acak sederhana terhadap satuan contohnya yang berupa gerombol atau kelompok atau klaster, di mana gerombol di sini merupakan kumpulan dari elemen-elemen. Sebagai contoh pengaplikasian metode ini, misalnya kita mau menduga rata-rata penghasilan rumah tangga di suatu kota yang ukurannya cukup besar atau kota besar. Nah, namun kita memiliki kendala. Jadi ada masalah di sini, yakni tidak tersedianya daftar semua rumah tangga di kota tersebut. Nah, jadinya kita gunakan kelurahan sebagai gerombol atau kelompok atau area. Kemudian kita ambil beberapa kelurahan secara acak. Nantinya semua rumah tangga di kelurahan tersebut dipilih jadi sampel. Jadi misalkan ini ya, suatu kota besar. Kita nggak punya list dari rumah tangga yang ada di kota ini. Namun, kita bisa mengetahui ada berapa kelurahan yang ada di kota ini. Ya, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelurahan di sini. Kemudian kita acak ya 1 sampai 6 ini ya. 3 gitu ya. 4, 5, 6. Ya. Kita acak 6 kelurahan ini. Misalkan terpilih kelurahan 2 dan 6. Nah, jadi semua rumah tangga yang ada di kelurahan 2 dan di kelurahan 6 ini jadi sampel kita. Oke. Jika ilustrasi tadi masih dirasa kurang bisa dipahami, maka kita bisa ilustrasikan cluster sampling seperti ini ya. Misalkan ini adalah kota besar tersebut ya, yang di dalamnya ada banyak rumah tangga. Namun kita tidak punya daftar dari rumah tangga yang ada di dalam kota ini. Kita hanya punya daftar kelurahan misalnya. Jadi kita pisahkan dulu area atau daerah di kota ini berdasarkan kelurahannya. Kemudian kita pilih secara acak. Misal yang terpilih adalah kelurahan ini dan kelurahan ini. Artinya semua rumah tangga, anggaplah ini rumah tangga ya. Semua rumah tangga yang ada di kelurahan misalnya ini A dan kelurahan B ini dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan ilustrasi yang telah kita pelajari tadi, kita bisa kesimpulkan ya, kalau hal yang melatar belakangi cluster sampling ini adalah adanya masalah atau kendala berupa sulitnya atau tidak mungkinnya kita memperoleh sampling frame atau butuh biaya yang besar untuk memperoleh sampling frame pada survei-survei tertentu. Adapun prosedur dalam melakukan cluster sampling, yang pertama adalah kita perlu menentukan sampling unit. Yang mana sampling unitnya ini adalah cluster atau gerombol, karena nantinya kita akan memilih si gerombol atau clusternya. Nah, misalkan
kita akan melakukan survei di Pulau Sumatera misalnya. Nah, kita harus tentukan terlebih dahulu klasternya ini, apakah provinsinya, ataukah kabupatennya, ataukah kelurahan yang ada di kabupaten tersebut. Dalam membuat gerombolnya, kita harus mempertimbangkan yang pertama, kedekatan geografis antar elemen yang ada di dalam klaster. Kemudian, kita juga perlu memperhatikan ukuran klaster, apakah mudah untuk kita menangani klaster yang jika terpilih, maka semua objek atau elemen yang ada di dalam klaster itu akan jadi sampel. Apakah mudah untuk kita menanganinya? Selanjutnya, kita pilih secara acak dengan simple random sampling si sampling unitnya. Jadi misalkan tadi kita untuk Pulau Sumatera. Misalnya kita mempertimbangkan ini nih, kedekatan geografis antar elemen dan ukuran klaster yang mudah ditangani. Oke, kalau untuk kedekatan geografis, misalnya kita pilih provinsi, ya, karena ini daerahnya kan tidak terlalu berjarak. Jadi kita tidak akan terkendala sekali dalam hal transportasi. Namun, kita perlu mempertimbangkan ini poin yang kedua, apakah ukuran klasternya, ukuran provinsi ini nantinya ukuran banyaknya rumah tangga yang ada di provinsi ini bisa kita tangani. Jika seandainya kita mengalami keterbatasan dana untuk melakukan pengambilan data kepada sampelnya ini adalah seluruh rumah tangga di suatu populasi, suatu provinsi, maka mungkin kita bisa perkecil lagi ukuran klaster atau gerombolnya, misalnya ke kabupaten kotanya. Seperti itu ya. Jadi kita yang mempertimbangkan ini gerombolnya bagaimana. Nah, barulah nanti kita pilih secara acak mau provinsinya atau kabupatennya yang dijadikan sampling unit tadi. Nah, misalkan terpilih, misal ini untuk yang provinsi ya. Nah, yang terpilih adalah Provinsi Aceh, Lampung, gitu misalnya. Maka seluruh rumah tangga yang ada di Aceh ya, semua rumah tangga atau elemen dari klaster ya, rumah tangga yang ada di Aceh dijadikan sebagai sampel dan kita lakukan pengukuran data. Oke. Hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara stratified random sampling dengan cluster sampling. Yang pertama adalah pada stratified random sampling, elemen di dalam stratanya ini relatif homogen, sedangkan pada cluster sampling, elemen yang di dalam klasternya ini gitu ya, cenderung heterogen. Perhatikan ilustrasi ini ya. Kalau kita melakukan stratified, misalnya kita memisahkan populasi ini menjadi 3 strata, maka strata pertama, strata kedua, strata ketiga, elemen di masing-masing stratanya ini adalah elemen yang serupa. Oke. Misalkan kita menghubungkan ini variabelnya adalah tingkat kesejahteraan, maka di strata pertama ini tingkat kesejahteraannya sama. Oke. Perhatikan pada klaster. Ketika kita memiliki satu populasi, maka kita membuatnya berklaster ya. Misalkan seperti ini. Maka elemen yang di dalam klaster ini cenderung tidak sama. Jadi klaster 1, 2, 3, dan seterusnya ini, elemen di dalam klasternya cenderung heterogen atau cenderung beragam. Kemudian, seperti ini senada ya dengan pernyataan pertama, ragam pada strata relatif kecil karena dia cenderung homogen. Namun ragam dalam klaster ini cenderung besar karena dia cenderung beragam ya, cenderung heterogen. Kemudian,
keragaman antar strata relatif besar karena kita membuat strata ini supaya strata pertama dan strata kedua ini jelas berbeda. Jadi, keragaman antar stratanya besar. Sedangkan pada klaster sampling, kita membentuk klaster sehingga keragaman antar klaster ini gitu ya, klaster yang satu dengan klaster yang dua ini dia cenderung mirip ya. Jadi keragaman antar klasternya kecil. Kemudian strata biasanya kita buat berdasarkan indikator sosial. Misalkan ini ya tadi rumah tangga mau diukur rata-rata pendapatan per kapitanya. Kita lihat berdasarkan kesejahteraan, tingkat kesejahteraannya misalnya. Kemudian kalau pada klaster biasanya kita mengelompokkan atau mengklasterkannya ini berdasarkan letak geografisnya atau areanya. Ya. Jadi sangat berbeda. Kalau di sini kita gunakan indikator-indikator sosial untuk mengelompokkan, kalau ini kita mengelompokkan berdasarkan letak geografis atau areanya. Selanjutnya, pada stratified random sampling, sampelnya harus diambil pada setiap strata. Jadi, kita melakukan sampling ini kan tujuannya agar semua sampel yang terpilih ini mewakili keadaan populasinya. Jadi, kita punya populasi di sini adalah beragam yang terdiri dari strata 1, 2, dan 3. Ya. Karena di masing-masing strata ini kan dia seragam. Kemudian kalau di klaster sampling itu kan pada klaster pertama itu sudah beragam. Jadi kalau di stratified supaya mewakili keadaan si populasi, maka sampel harus diambil pada setiap strata. Sedangkan pada klaster sampling sampel diambil saja beberapa sampel, beberapa klaster gitu ya, dan semua elemen yang ada di klasternya, misalnya ini yang terpilih, semua elemen yang ada di klaster ini diambil jadi sampel. Jadi semuanya ini sudah mewakili keadaan si populasinya karena dia memang sudah beragam ya. Kemudian pendugaan dapat dilakukan pada setiap strata. Ya. Kalau begini datanya ini, maka pendugaannya ini dapat dilakukan di setiap strata. Karena semua sampel ada dari setiap stratanya. Kalau pada klaster sampling, pendugaan tidak dapat dilakukan pada setiap klaster. Kenapa? Karena tidak setiap klaster yang terpilih. Pada setiap klaster ini tidak semua klaster yang ada wakilnya. Ya. Baiklah, sekian dulu materinya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.